Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nudzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan waktu, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga ringan bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Ini luar biasa antusias daripada pendengar, meskipun jumlahnya tidak banyak, ya terkadang 35, terkadang 40. Tapi setiap kali menjelang hari Ahad, banyak sekali pesan WA masuk ke saya, Ustadz, harus ngaji, harus ngaji. Jadi semangatnya Mustami'ain ini melebihi daripada semangatnya Ustadz ini. Jadi kalau saya mau libur itu pikir-pikir dulu ya, karena terlalu banyak WA permintaan, ayo Ustadz ngaji-ngaji. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang khulu'. Ya, khulu' itu supaya kita paham, khulu' itu membubarkan nikah dengan tebusan. Itu khulu'. Karena alasan tertentu, seorang perempuan mungkin sudah tidak cinta dengan suaminya. Seorang perempuan mungkin khawatir dia tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, atau alasan apapun itu nanti akan kita jelaskan. Lalu dia menawarkan tebusan, menawarkan harta dengan jumlah tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, supaya suami mau melepaskan istrinya dan membubarkan akad nikah. Itu adalah khulu' yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sementara ini yang kita ketahui yang umum di masyarakat itu kan talak atau perceraian. Kalau perceraian itu dari pihak suami. Seorang suami menceraikan istrinya, itu dalam fikih namanya at-talaq atau talak. Tapi khulu' ini berbeda, ada beberapa konsekuensi hukum dan perbedaan antara khulu' dengan talak. Kalau talak itu sumbernya dari pihak laki-laki dan tanpa tebusan. Kalau khulu' itu sumbernya dari istri dan harus menggunakan uang tebusan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-khulu'u, bagi yang sudah memiliki kitab atau mungkin hostnya bisa menampilkan PDF di layar Zoom. Yaqulul muallif rahimahullah al-khulu'u. Tema kita pada malam hari ini tentang al-khulu'. Al-khulu'u bi dhammil kha'i minal khal'i bi fathiha. Jadi al-khulu', karena kalau kitab modern itu biasanya sudah menggunakan harokat. Tapi kalau kitab-kitab zaman kuno atau dalam istilah pesantren kitab kuning, itu jarang sekali yang menggunakan harokat. Maka para pengarang kitab itu, supaya pembacanya tidak salah, di dalam mengharokati suatu kalimat, ditambahkanlah penjelasan bidhammil kha'i, dengan dhammahnya kha. Mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya, Ustadz ngapain pakai ditambahin bidhammil kha, wong itu sudah ada harokatnya.
dhammah jelas khul'u. Nah, ini karena ada harokatnya. Kalau kitab gundul, maka penjelasan seperti ini sangat diperlukan. Minal khul'i diambil dari kalimat al-khul'i bi fathhiha dengan menggunakan fathahnya kha. Wa huwa lughatan an-naz'u li'anna kullan minaz zawjaini libasul akhari. Jadi kalimat al-khul'u itu secara bahasa artinya adalah melepas. Jadi kalau saya bilang naza'tu thawbi, berarti saya melepas bajuku. Kenapa khulu' itu dinamakan khulu'? Karena masing-masing dari suami ataupun istri melepaskan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Seorang istri itu dia punya kewajiban taat kepada suaminya. Contoh, tidak boleh memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya suami. Dia tidak boleh keluar kecuali atas izin suami, dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri. Nah, ketika terjadi khulu, maka keterkaitan antara suami dan istri ini bubar alias terlepas. Maka sebagaimana istri digambarkan di dalam Al-Quran adalah seperti pakaian bagi suami, suami juga seperti pakaian bagi istri. Artinya apa? Saling menutupi, saling melengkapi. Fungsi pakaian itu kan begitu. Pakaian itu tujuannya apa? Untuk menutup aurat. Maka tidak boleh kemudian seorang suami mengumbar aib istrinya, ataupun sebaliknya seorang istri mengumbar aib suaminya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Mereka perempuan-perempuan laksana pakaian bagi kalian wahai para laki-laki, dan kalian laki-laki laksana pakaian bagi mereka kaum perempuan. Saling menutupi. Nah, khulu itu artinya adalah an-naz'u, artinya melepas atau membubarkan akad nikah dengan tebusan. Berbeda kalau talak. Talak itu kan gratis. Kalau khulu itu ada tebusan. Nah, dasarnya apa dan hukumnya apa khulu itu? Pada dasarnya khulu itu boleh. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu khulu itu bisa menjadi makruh. Tapi hukum dasarnya khulu ini boleh didasarkan atas apa? Wahwa, silakan disimak. Wahwa thabitun bil ijma'i. Nah, khulu ini hukumnya telah dikukuhkan sesuai dengan kesepakatan para ulama atau ijma. Dasar agama itu ada 4, Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, ijma ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, di mana Allah bersabda, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Artinya apa? Jika kalian khawatir tidak lagi bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan suami istri. Seorang istri khawatir tidak bisa menjadi istri yang baik. Seorang suami juga begitu pula, maka tidak ada dosa bagi kalian berdua untuk saling serah terima apa tebusan yang telah disepakati. Nah, berbeda dengan talak atau perceraian. Perceraian ini sumbernya dari pihak suami dan tidak membutuhkan tebusan. Itu yang pertama. Kemudian wa biqaulihi ta'ala fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa. Ini ayat yang mendasari diperbolehkannya khulu. Artinya apa? Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa. Artinya jika
tibna lakum, perempuan-perempuan, para istri menyerahkan kepada kalian, wahabna lakum syai'an, sesuatu, minhu, ya, dari apa itu istilahnya, mahar ataupun uang, nanti ada kriterianya. Tebusan itu syaratnya seperti apa. Fakuluhu hani'am mari'a. Artinya ambillah dan makanlah tebusan itu dan tidak ada dosa sama sekali. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi imra'ati Tsabit bin Qais. Yang kedua, khulu itu juga didasarkan atas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas tentang cerita istrinya Tsabit bin Qais. Istrinya Tsabit bin Qais ini adalah seorang sahabi, ya. Dia orang yang bertakwa, dia orang yang berilmu, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Tsabitu bin Qaisin ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Wahai Rasulullah, suami saya Tsabit bin Qais, saya tidak mencela beliau di dalam akhlaknya. Artinya apa? Akhlaknya baik, kemudian tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, lembut dalam tutur kata, tidak pernah menyakiti hati seorang perempuan. Itu akhlaknya Tsabit bin Qais. Waladinin, dan saya juga tidak mencela Tsabit bin Qais dalam urusan agamanya. Kenapa? Karena urusan agamanya bagus. Akhlaknya baik, urusan agamanya bagus. Dia selalu menaati terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinni, nah ini titik tekannya di sini, walakinni akrahul kufro. Tetapi saya tidak suka melakukan perkara-perkara yang buruk. Bukan berarti istrinya Tsabit bin Qais ini niat untuk kufur, tidak. Tetapi kondisi yang real itu apa? Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi kondisi real itu apa? Jadi Tsabit bin Qais ini kalau di dalam hadis itu diceritakan dami mulwajhi. Jadi mungkin kalau saya bahasakan ya buruk rupa, ya. Ya, tidak begitu menarik, tidak begitu tampan. Sehingga Tsabit bin Qais ini merasa berat untuk kemudian hidup berlama-lama dengan Tsabit bin Qais. Itu adalah alasannya. Tetapi urusan akhlak, urusan agama, ini bagus sekali. Kalau dalam bahasa sekarang sudah tidak cinta. Khawatir kalau ini hubungan suami istri ini saya terus-teruskan, justru saya, itu ibaratnya ya, sebagai seorang istri itu nanti khawatir terjerumus di dalam apa? Dosa-dosa besar. Kenapa? Karena memiliki seorang suami yang barangkali tidak dia cintai. Sehingga namanya orang tidak cinta, ya, khawatir istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Maka dia berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, Ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu berkenan mengembalikan kebunnya Tsabit bin Qais? Karena kebetulan ketika nikah dulu maharnya adalah kebun. Dan ini tidak menjadi syarat harus yang dijadikan sebagai tebusan adalah dulu yang pernah dijadikan mahar, tidak. Apapun itu. Misalnya kalau sekarang dikasih emas, dikasih uang, dikasih tanah pekarangan, dikasih kendaraan, boleh. Apapun yang sah untuk dijadikan mahar, itu sah pula untuk dijadikan sebagai tebusan di dalam khulu. Jadi tidak harus yang dijadikan tebusan itu adalah dulu benda yang pernah dijadikan mahar, tidak. Nah, Kanjeng Nabi bertanya kepada istrinya Tsabit itu tadi, Ataruddina alaihi hadiqatahu, artinya apakah kamu berkenan mengembalikan kebun yang dulu pernah dijadikan mahar?
Kemudian istri tersebut mengatakan, na'am, ya saya bersedia. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada Thabit bin Qais, iqbalil hadiqah wa talliqha tatriqatan. Artinya apa? Terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu. Maka para ulama mengambil dari hadis ini sebagai dasar diperbolehkannya masalah khulu'. Apa itu? Yaitu membubarkan akad nikah dengan tebusan. Rawahul Bukhariyu wan Nasaiyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Nasai. Lanjut, waktu lifa fil khul'i, bab ini cukup panjang ya. Jadi mohon diperhatikan. Waktu lifa fil khul'i, hal huwa talaqun aw faskhun. Nah, ada perbedaan ulama tentang khulu'. Dia ini statusnya talak atau fasakh. Memang bedanya apa Ustadz? Antara talak dengan fasakh. Konsekuensi hukumnya berbeda. Nanti akan kami jelaskan. Ada yang mengatakan khulu' ini kategorinya cerai. Kemudian ada yang mengatakan khulu' ini kategorinya fasakh. Fasakh ini berbeda masalahnya dengan perceraian. Wa masyhuru madhhab Syafi'i al-jadid annahu talaq. Maka menurut pendapatnya Imam Syafi'i di dalam mazhab yang baru, karena Imam Syafi'i ini pernah melalui dua masa. Ada namanya mazhab qadim, yaitu ketika beliau di Irak, dan mazhab jadid, mazhab baru, ketika beliau ada di Mesir. Sekarang makamnya beliau ada di Mesir. Nah, ketika beliau ada di Irak, itu semua fatwanya dianggap sebagai mazhab lama. Kemudian setelah beliau berpindah ke Mesir, semua fatwanya dianggap sebagai fatwa yang baru. Pada dasarnya kedua-duanya boleh diamalkan, akan tetapi mazhab yang baru lebih banyak digunakan oleh para ulama. Nah, termasuk masalah khulu'. Ini masalah khulu' ini menurut masyhur pendapatnya Imam Syafi'i yang baru, itu kategorinya adalah talak. Maksudnya bagaimana? Memang konsekuensi hukumnya bagaimana kalau khulu' itu termasuk kategori talak? Artinya, ketika seseorang sudah pernah mencerai istrinya 2 kali, ya, perhatikan, kalau ada seorang suami sudah menceraikan istrinya 2 kali, kemudian dia melakukan khulu', maka khulu' itu sama dengan talak yang ketiga. Ini kalau kita mengikuti pendapat bahwa khulu' termasuk kategori talak. Saya ulangi, kalau ada orang menceraikan istrinya 2 kali misalnya, kemudian dia melakukan khulu', maka khulu' itu kategorinya termasuk cerai yang ketiga. Memang apa konsekuensi hukumnya? Otomatis berbeda. Nanti sudah tidak bisa rujuk kembali dengan suami yang pertama, kecuali dia telah menyelesaikan iddahnya, dia menikah dengan suami yang baru, kemudian dia berhubungan badan dengan suami yang baru, kemudian cerai, melakukan iddah, dan bisa kembali kepada suami yang pertama itu. Wa fi kitab ahkamil Qur'an lisyafi'i wa huwa min kutubihil jadidah annahu faskhun wa huwa mazhabuhul qadim. Nah, di dalam kitab Ahkamil Quran milik Imam Syafi'i, dan kitab tersebut merupakan kitab yang baru, dalam arti apa? Kitab yang dikarang ketika beliau sudah berada di Mesir. Beliau mengatakan
khulu ini fasakh. Ya, khulu ini termasuk fasakh. Fasakh itu berarti yang merusak nikah tapi bukan perceraian. Dan ini merupakan apa itu namanya? Termasuk daripada mazhab beliau yang lama. Maka ini bisa dijadikan solusi ya, karena Masya Allah kehidupan rumah tangga itu kalau betul-betul didasarkan atas ilmu, itu akan banyak sekali jalan keluarnya. Contoh misalkan ada seseorang yang menggantungkan talaknya terhadap perbuatan tertentu. Misalnya seorang suami sudah menceraikan istrinya 2 kali, lalu dia berkata, contoh ya misalnya, kalau kamu sampai ke kota apa misalnya, kalau kamu sampai ke kota A, ya Jepara misalnya, kalau kamu sampai ke Jepara, kamu akan saya ceraikan, misalnya. Otomatis kalau si perempuan itu betul-betul pergi ke kota Jepara, maka jatuhlah talak ketiga. Ya, maka jatuhlah talak ketiga. Nah, ada trik tertentu bagaimana supaya perempuan itu tidak jatuh kepada talak ketiga. Caranya bagaimana? Sebelum perempuan itu pergi ke kota Jepara misalnya, ini hanya saya berikan satu contoh, nanti bisa kemudian dikembangkan pada contoh-contoh yang lain. Maka sebelum perempuan itu atau istri itu ke kota Jepara, dia bisa melakukan khulu, ya, melakukan khulu terhadap suami, sehingga hubungan suami istri dibubarkan. Ya, begitu setelah bubar, kemudian maka bolehlah perempuan itu kemudian nanti ke kota Jepara, ya, untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, misalnya berobat atau mengunjungi keluarga atau misalkan melakukan sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Maka dengan kehadiran perempuan tersebut ke kota Jepara misalnya tadi, tidak jadi jatuh talak ketiga. Kenapa? Karena sudah dihulu terlebih dahulu sebelum dia berangkat ke kota Jepara. Nah, maka kalau kemudian nanti seorang suami itu ingin rujuk kepada istri tersebut, maka tinggal saja apa? Melakukan akad baru. Ada walinya, ada 2 saksi, ada maharnya, seperti ketika menikah pertama. Bedanya apa kalau dengan cerai ketiga? Beda. Kalau cerai ketiga, seorang suami ingin rujuk kepada istrinya, kan rentetannya kan panjang sekali. Istrinya harus menikah dengan laki-laki lain, dan seterusnya. Tapi kalau khulu tadi tidak perlu. Ya, khulu tadi tidak perlu. Kapanpun seorang suami ingin rujuk kepada perempuan yang telah khulu, boleh. Tidak disyaratkan perempuan itu kemudian nanti menikah dengan suami yang baru, tidak disyaratkan. Yang penting harus dilakukan akad yang baru. Ada walinya, ada 2 saksi, dan ada maharnya. Maka di sini kita bisa memanfaatkan khilafnya para ulama antara ada yang mengatakan bahwa khulu itu talak dan ada yang mengatakan khulu itu fasakh sebagai apa? Sebagai jalan keluar suatu masalah. Kemudian selanjutnya wahwa makruhun illa inda syiqaq. Nah, khulu ini makruh kecuali ada perselisihan di antara suami dan istri. Ada perselisihan. Ya namanya manusia ya. Namanya pernikahan, semua orang mendambakan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu,
yang perempuan punya sifat egois, yang laki-laki punya sifat keras, tidak ada satu pihak yang mau mengalah. Setiap kali dinasehati, yang dinasehati justru mengangkat suaranya. Begitu seterusnya, selalu ada perbedaan, selalu ada perselisihan. Maka dalam kondisi seperti ini, khulu' diperbolehkan tanpa ada embel-embel hukum makruh. Au khaufi taqsirin min ahadihima fi haqqil akhari. Atau apa? Ada kekhawatiran salah satu pihak, baik suami ataupun istri, khawatir tidak bisa memenuhi hak pasangannya. Tidak bisa memenuhi hak pasangannya. Ya, contoh masalah terhimpit ekonomi atau apapun itu, ya tidak bisa memenuhi hak pasangannya. Seperti ceritanya Thabit bin Qais tadi, ya agamanya baik, akhlaknya baik, tapi di dalam cerita itu dami mulu wajhi, ya, jadi buruk rupa. Ya daripada diterus-teruskan, kemudian khawatir seorang istri ini tidak bisa melayani, suaminya minta apa tidak dituruti, suaminya minta makan tidak disuguhkan, suaminya minta berhubungan badan, istrinya tidak bersedia. Daripada hal itu diterus-teruskan, ya. Ataupun misalkan seorang suami mendapati istri yang menuntut hak yang berlebihan berkaitan dengan nafkah, gitu. Minta kendaraan yang bagus, minta rumah yang mewah, sehingga ketika tidak dituruti, si perempuan kemudian mengangkat suaranya. Lah daripada hal itu terus-menerus, maka sudahlah khulu'. Itu merupakan salah satu solusi. Au karahati zauji liz zaujati lizauji, atau karena ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan seorang istri terhadap suaminya. Karena apa? Misalnya akhlaknya buruk. Kalau zaman sekarang suaminya misalnya suka bermain judi online atau suka menghabiskan waktu di depan layar-layar game online sampai lupa waktu sholat, sampai mengabaikan kewajibannya terhadap istri, tidak mendidik anaknya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, atau misalnya suaminya selalu mengajak atau menggiring istrinya untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, khulu' tidak dimakruhkan. Udahlah, daripada saya terus dalam kondisi seperti ini, lepaskan saya, ini saya kasih tebusan. Begitu istrinya bilang. Au karohatihi iyaha lizinaha. Atau karena ketidaksukaan suami terhadap istrinya karena apa? Karena dia telah melakukan zina. Suka keluar malam, atau memang terbukti dia telah berselingkuh, melakukan zina, au nahwihi, atau semisalnya. Contohnya apa? Katarkis sholati, ya, seperti dia meninggalkan sholat. Kemudian yang laki-laki ini dia tidak mau menceraikannya, menunggu perempuan itu mengajukan pembubaran nikah dengan apa? Dengan memberikan tebusan, gitu. Au litakhallusi min wuqu'is salasi awis sintaini bil fi'li fima law halafa bitolaqi salasan ala fi'li ma la budda minhu. Atau supaya bebas dari jatuhnya talak ketiga. Seperti yang saya contohkan di awal tadi. Terkadang sifat marah, sifat emosi, itu sering sekali membawa seseorang keluar dari
batas-batas berpikir yang normal. Orang ketika emosi sulit sekali untuk mengendalikan dirinya. Maka marah, emosi, itu temperamental, itu sangat berbahaya sekali. Tidak sedikit orang yang kemudian menyesal karena dia telah melakukan sesuatu melanggar syariat disebabkan karena sifat marah. Ada orang kufur karena marah, ada orang menceraikan istrinya karena marah, ada orang memukul anaknya dengan pukulan yang menyakitkan karena marah. Maka kita ingat apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan marah. Sebab apa? Marah itu sering sekali mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar logis. Nah, contoh, orang temperamental, suka marah, istrinya salah sedikit, aku ceraikan kamu, jatuh satu. Rujuk, dia marah lagi, aku ceraikan kamu, jatuhlah talak yang kedua. Berarti tinggal satu kesempatan kan? Nah, dia khawatir jatuh talak ketiga. Kenapa? Karena kalau sekali jatuh ke talak ketiga, maka suami ketika ingin merujuk kepada istrinya, kan runtutannya cukup panjang itu. Padahal suaminya masih cinta dengan istrinya. Daripada jatuh talak ketiga, mending kita lakukan khulu'. Khulu' itu apa? Yaitu membubarkan nikah dengan menggunakan tebusan dari pihak istri yang kemudian diterima oleh suami. Memang bedanya apa? Kan toh ujung-ujungnya jatuh terhadap pembubaran nikah. Kalau talak tiga, akadnya bubar. Kalau khulu' juga akad nikahnya bubar. Sama-sama bubar, tapi konsekuensinya adalah apa? Kalau suami tiba-tiba menyesal ingin rujuk kepada istrinya tersebut, jika yang membubarkan nikah adalah akad khulu', maka rujuknya lebih mudah dan lebih praktis. Hanya menggunakan akad baru seperti orang nikah baru. Wali, dua saksi, dan mahar. Itu kalau yang membubarkan nikah adalah akad khulu', bukan akad talak. Nah itu, jadi fungsi daripada khulu' itu bukan hanya karena seorang istri benci suami, suami benci istri, atau karena apa itu tadi namanya, hal-hal yang telah disebutkan. Karena khulu' ini sumbernya dari perempuan, biasanya masalahnya itu timbulnya di laki-laki. Khulu' itu seperti itu. Biasanya masalahnya ada di laki-lakinya. Si perempuan sudah tidak betah hidup dengan suami tersebut, karena istri itu kan tidak punya kewenangan untuk menceraikan. Nah, makanya dia berpikir bagaimana saya supaya bisa lepas dari suami ini. Suami yang tidak mau sholat, suami yang tidak taat, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, ya sudah, saya khulu'. Apa? Saya tawarkan tebusan, wahai suamiku, aku tawarkan kepada kamu mobil Mercedes-Benz keluaran 2027. 2027 belum datang, mobilnya sudah keluar. Dengan syarat kamu melepaskanku. Dengan syarat kamu membubarkanku. Oke, aku terima, ya sudah selesai. Jadi khulu' itu biasanya memang masalahnya itu timbul dari seorang suami. Au litakhallusi min wuqu'is salas. Itu salah satu fungsi daripada khulu'. Awis cinta ini, atau supaya bebas dari apa itu namanya, talak yang kedua. Gambaran masalahnya sama. Bil fi'li fima law halafa bit talaqi thalasan ala fi'li ma la budda minhu. Seperti yang saya contohkan. Contoh sekali lagi biar jenengan semua paham. Contoh misalnya seorang suami, dia berjanji, bersumpah menggantungkan jatuhnya talak ketiga, ya, menggantungkan jatuhnya talak ketiga dengan
perbuatan tertentu. Kalau sampai kamu pergi ke Kalimantan misalnya, saya bersumpah kamu akan aku cerai. Begitu kata suaminya. Tiba-tiba mau tidak mau, seorang istri harus pergi ke Kalimantan, ke Pulau Kalimantan. Karena urusan apa? Wallahu a'lam. Hal yang tidak bisa dihindari. Bisa jadi karena berobat, bisa jadi karena walimatul urus, bisa jadi karena menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, apapun itu. Nah, yang terjadi sudah jatuh talak 2 kali. Berarti kalau sampai istrinya ini ke Kalimantan, maka jatuhlah talak ketiga. Terus suaminya itu, waduh dek, gimana nanti kalau kamu ke Kalimantan, talak saya jatuh 3 loh. Kalau jatuh 3, berarti kita tidak bisa rujuk lagi, dek. Kamu berarti harus nikah dengan laki-laki lain. Wah, saya tidak mau itu. Eman-eman. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, khulu. Caranya bagaimana? Seorang istri menawarkan khulu dengan apa? Wahai suamiku, wahai fulan, lepaskanlah aku dengan imbalan uang sekian puluh juta. Kemudian suaminya menerima, oke, kholak tuki, saya khulu kamu dengan tebusan tersebut. Nah, berarti keduanya sudah bubar akad nikahnya. Maka kalau akad nikahnya sudah bubar, maka boleh bagi perempuan itu untuk misalnya ke Kalimantan, ya, untuk berobat atau apa misalnya. Dan tidak jatuh talak 3 karena akad nikahnya sudah bubar. Nah, kalau nanti suami pengen rujuk kembali, ya tinggal rujuk saja dengan menggunakan akad nikah baru. Itu loh yang dimaksud litakhallusi min wuqu'is salaf. Supaya apa? Terbebaskan dari jatuhnya talak yang ketiga. Wa ta'rifuhu, nah tadi baru menyebutkan definisi secara bahasa ya. Sekarang definisi secara syara'. Wa ta'rifuhu annahu furqatun bi'iwadin maqsudin roji'in li jihati zaujin. Definisi khulu ini apa sih? Annahu furqah. Khulu adalah perpisahan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, khulu itu adalah perpisahan antara laki-laki dengan perempuan, suami istri, bi'iwadin maqsudin, dengan tebusan yang telah dimaksud. Dalam arti apa? Tidak boleh tebusannya itu sesuatu yang tidak diketahui. Contoh ya, kemarin sudah saya contohkan di dalam masalah mahar itu. Kalau orang menikah, aku nikahkan atau maharnya salah satu dari 3 rumahku, kan tidak boleh. Harus ditentukan rumah yang mana. Rumah yang A, B, atau C. Begitu juga di dalam khulu, tebusan yang dijanjikan oleh istri harus sesuatu yang maksud. Kalau uang, uangnya berapa, kalau emas, emasnya berapa gram, kalau tanah, tanah yang mana, kalau mobil, mobil yang mana, begitu. Nah, tebusan ini kembalinya kepada siapa? Manfaatnya roji'in li jihati zaujin. Manfaatnya kembali kepada suami. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, seorang istri sudah tidak betah hidup dengan suami karena alasan tertentu, dia ingin melepaskan diri. Nah, suaminya nggak mau menceraikan, ya kan? Suaminya nggak mau menceraikan. Akhirnya istri cari cara yang tetap di dalam koridor syariat ya. Ya sudah, saya khulu lah, saya rela membayar tebusan. Yang penting saya terlepas dari ikatan suami istri dengan orang tersebut. Itu adalah khulu. Jadi kalau tanpa ada sebab tidak boleh ya, harus ada sebab tertentu. Itu tapi menurut apa namanya mayoritas ulama, khulu itu termasuk perceraian.
Ya, khulu itu termasuk perceraian. Makanya trik yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana seseorang bisa bebas dari jatuhnya talak ketiga, itu perlu digarisbawahi, yaitu dengan mengambil pendapat bahwa khulu itu fasakh bukan talak. Tapi kalau versi mayoritas ulama mengatakan khulu itu adalah talak. Khulu itu statusnya sama dengan cerai. Jadi kalau ada misal orang ya kemudian khulu satu kali, berarti sama dengan dia telah menjatuhkan cerai satu kali. Begitu. Wa arkanuhu khamsatun. Rukun-rukunnya khulu itu ada 5. Ahaduha multazimun lil iwadi in kana zaujatan aw ghairaha. Satu, orang yang siap membayar tebusan baik seorang istri atau yang lainnya. Contoh misalnya ada orang tua melihat anak perempuannya hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Kemudian orang tuanya itu ya sesuai dengan kesepakatan istrinya rela membayarkan tebusan dengan syarat suaminya mau melepaskan istrinya. Itu contoh. Kenapa? Karena ya mungkin istrinya tidak punya uang, yang punya uang orang tuanya. Dalam arti apa? Harta tebusan ini tidak harus dibayarkan oleh istri, tidak harus diambil dari hartanya istri. Boleh orang lain yang siap untuk membayarkan tebusan tersebut. Saudaranya istri, bapaknya istri, atau siapapun itu boleh. Jadi kalau dalam istilah kita namanya pihak ketiga, ya. Jadi yang membayarkan uang tebusan untuk khulu ini boleh pihak ketiga. Itu rukun yang pertama. Wasani, dan rukun yang kedua al-bud'u. Al-bud'u itu artinya apa? Artinya adalah ada ikatan akad nikah antara keduanya. Buduk itu kalau di dalam secara bahasa artinya farji, kemaluan perempuan. Artinya apa? Masih ada ikatan nikah antara kedua orang, suami laki-laki perempuan. Kalau tidak ada akad nikah ya apa manfaatnya khulu? Ya, artinya keduanya sudah diikat dengan khulu. Meskipun dalam kondisi talak rojai, ya itu juga sah. Khulu yang dilakukan dalam keadaan perempuan sudah ditalak rojai itu sah. Karena perempuan yang telah ditalak satu atau talak kedua dan masih ada di dalam iddah itu kan hukumnya seperti istri. Kemudian wathalitsu al-iwadu. Nah, rukun yang ketiga adalah iwad, ya tebusan itu tadi. Ya, dikit atau banyak boleh, tempo ataupun cash dibayar saat itu juga boleh. Boleh berupa hutang. Maksudnya apa? Nanti tebusannya aku kasih ke kamu 1 bulan lagi, boleh. Tidak harus berupa harta, boleh berupa manfaat. Ya, berupa manfaat. Contohnya kemarin nikah, maharnya mengajarkan baca Al-Quran. Boleh. Khulu, tebusannya bukan uang, bukan emas, tapi manfaat apa? Mengajarkan Al-Quran juga boleh. Ya, hari ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Nah, ini merupakan solusi yang baik. Terkadang Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perempuan sekarang ketika tidak lagi cinta, tidak lagi suka dengan suaminya, banyak sekali kemudian melakukan hal-hal yang menyakiti hati seorang laki-laki. Jadi misalnya sampai mengundang pengacara,
sampai bla 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 dan seterusnya. Padahal seorang perempuan ketika betul-betul tidak bisa hidup dengan suaminya karena alasan tertentu, daripada dosanya semakin bertambah dalam ikatan suami istri itu, perempuan sudah tidak mau memenuhi haknya, istri juga sudah tidak mau memenuhi kewajibannya, dan seterusnya. Tapi di waktu yang sama, suaminya tidak mau menceraikan. Nah, ini kan masalah. Tapi Islam masih punya solusi. Caranya apa? Khulu'. Khulu' ini dengan menawarkan tebusan kepada suami dengan syarat suami mau melepaskan istri tersebut. Ini adalah cara yang santun, cara yang baik. Bukan kemudian seorang istri, kalau dia tidak lagi cinta dengan suaminya karena alasan tertentu, lalu dia mengumbar aibnya di media sosial, bahkan membawa ke meja hijau, ke hukum, dan lain sebagainya. Padahal ada cara untuk menyelesaikan itu semua. Apa? Khulu'. Ya, kalau memang suaminya cinta, tidak mau menceraikan, coba tawarkan tebusan. Barangkali suami itu mau untuk mengakhiri hubungan suami istri. Itu yang ketiga, harus ada tebusannya. Warabi'u as-sighatu. Yang keempat adalah sighat. Sighat itu adalah ucapan ya. Kalau dalam bahasa Arab, kholi'ni ala kada minal mali. Artinya apa? Lepaskanlah aku dengan imbalan sekian, itu ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Lepaskanlah aku dengan imbalan sekian. Kemudian sang suami menjawab, oke, saya lepaskan kamu dengan imbalan sekian. Atau kalau orang lain, contoh ayahnya istri, dia mengatakan, lepaskanlah istrimu, ya, lepaskanlah istrimu dengan imbalan sekian. Lalu sang suami mengatakan, oke, saya lepaskan dia dengan imbalan sekian. Jadi boleh melibatkan pihak ketiga, boleh. Nah, ini merupakan apa itu namanya, salah satu solusi ya, yang santun. Namanya orang hidup pasti kepengennya langgeng. Ya, kalau bahasa orang sekarang sehidup semati, tapi namanya perjalanan hidup terkadang ada ketidakcocokan, itu menjadi hal yang biasa. Tapi sebagai orang yang tahu agama, harus mengerti bagaimana cara yang baik untuk mengakhiri hubungan suami istri. Wal khamisu, dan yang kelima adalah azauju, harus ada suaminya. Wa syurita fi zauji ayyakuna mimman yasihhu talaquhu, disyaratkan seorang suami adalah orang yang sah perceraiannya. Suami yang baligh, suami yang berakal, gitu ya. Terkadang ada seorang suami yang dia gila, hilang kewarasannya, itu khulu'nya tidak sah. Atau seorang suami yang belum baligh, memang orang belum baligh boleh menikah, boleh, masih SD, belum balik dinikahkan, tidak apa-apa. Nah, tapi orang tersebut belum balik, maka talaknya tidak sah. Begitu juga kalau talaknya tidak sah, maka khulu'nya juga tidak sah. Wa yushtaratu fil multazimi kaunuhu mutlaqat tasarrufi fil mali. Nah, disyaratkan orang yang menanggung tebusan, istri ataupun pihak ketiga, dia harus orang yang bebas membelanjakan uang. Maksudnya apa? Ini istilah fikih ya. Ada mutlaqut tasarrufi fil mali. Karena ada orang itu yang dia kemudian di blokade. Dalam arti apa kalau dalam bahasa kita itu? Sekarang ini itu. Jadi dia tidak boleh dihalang-halangi untuk membelanjakan uangnya. Kenapa? Karena alasan satu, orangnya tidak bijaksana dalam membelanjakan uang, atau dia masih kecil, atau dia orang gila. Itu kan tidak boleh itu. Maka tidak boleh. Fala yasihu minal mahjuri alaihi. Maka tidak boleh atau tidak sah kulo itu muncul dari orang-orang yang tidak boleh di dalam membelanjakan harta.
Wa yushtaratu fil bud'i milku zaujin lahu. Disyaratkan di dalam al-budu'. Al-budu' itu artinya adalah farji atau kepemilikan, itu adalah masih miliknya seorang suami. Fayasihu fi raja'iyati, maka khulu itu sah bagi perempuan yang raj'i. Contoh ya, misal ada seorang perempuan, dia ditalak 1 kali, belum habis masa iddahnya. Itu berarti namanya dia perempuan raj'iyah. Perempuan yang raj'iyah itu hukumnya seperti istri. Dalam arti apa? Dalam arti masih diwajibkan bagi suami untuk menafkahi perempuan itu meskipun dia sudah ditalak. Maka perempuan raj'iyah itu sah melakukan khulu. Contoh ya, loh saya itu pengennya lepas total dari suami, kok malah cuma diceraikan 1 kali, misalnya ya. Saya minta khulu aja lah gitu. Mas, sudahlah jangan cerai 1 kali. Sekalian saja lepaskan saya, ini saya kasih imbalan uang 10 juta. Dia statusnya sebagai perempuan yang raj'iyah. Boleh tidak? Hukumnya boleh. Loh kenapa? Bukankah sudah terjadi perceraian? Betul. Tapi meskipun sudah terjadi perceraian, tetapi perempuan masih di dalam masa raj'iyah, masa iddah, itu perempuan itu statusnya seperti istri, ya, seperti istri. La fil ini bukan pada perempuan yang sudah talak bain, talak ketiga. Orang sudah ditalak ketiga, habis itu mau khulu, tidak bisa, wong dia sudah bukan istrinya. Suami sudah tidak punya hak atas tubuhnya perempuan itu. Wa yushtaratu fil iwadi, disyaratkan di dalam tebusan itu ayyasi haja'luhu sodaqon, yaitu suatu perkara yang boleh dijadikan mahar. Apa yang boleh dijadikan mahar? Boleh dijadikan sebagai tebusan khulu. Fa'in khola'aha bifasidin maqsudin, kalau ada seorang perempuan mengkhuluk suaminya dengan harta yang tidak boleh di dalam syarak ya, kal majhul, seperti sesuatu yang tidak diketahui. Aku khuluk kamu dengan misalnya salah satu rumahmu, tidak boleh. Wal khamri, atau khomer, wal muajjali bil majhul, atau dengan harta yang dibayarkan nanti tapi tidak tahu nominalnya berapa. Itu bagaimana? Soha, sah khuluknya. Terus tebusannya bagaimana? Walazima mahrul misli, dan yang wajib dibayarkan adalah mahar standar. Contoh ada perempuan, Mas, lepaskan aku dengan tebusan salah satu rumahku. Kebetulan perempuannya kaya raya, dia punya rumah 3. Lepaskan aku dengan tebusan salah satu rumahku. Dan si suami menerima tawaran tersebut. Maka khuluknya sah, tetapi tebusannya rusak. Tebusannya batal. Maka apa yang harus dibayarkan oleh perempuan tersebut? Yang dibayarkan adalah mahar standarnya perempuan itu. Kalau dia adalah perempuan yang mungkin secara umum maharnya misal ya 30 juta misalnya, ya sudah, berarti jangan bayarkan salah satu rumah. Cukup bayarkan 30 juta. Itu tadi. Mana tadi? Okay. Walazima mahru al-misli. Ya, maka harus layuk sodu. Nah, kalau dia dihuluk menggunakan benda yang tidak, apa istilahnya, tidak ada nilainya di dalam syariat, gitu. Misalnya aku huluk, Mas huluklah aku, lepaskanlah aku dengan imbalan saya kasih kamu 1 ekor nyamuk misalnya. Apa manfaatnya 1 ekor nyamuk itu?
ya kan? Atau kamu khuluklah aku dengan imbalan 1 ekor jangkrik misalnya. Maka bagaimana konsekuensinya? Kalau suami menerima faroja'iyun, maka jatuhlah talak. Ya, bukan khuluk yang jatuh, tapi jatuh talak roja'i. Ilahuna wallahu alam bisawab. Cukup panjang babnya, tidak bisa diselesaikan dalam satu majelis, tapi paling tidak melalui majelis ini kita bisa punya gambaran ya tentang khuluk itu bagaimana. Ini hanya sekedar wawasan dasar. Tentunya masalah khuluk adalah masalah yang sangat rumit, cukup panjang. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Barangkali sesuatu yang ingin jenengan tanyakan bisa terjawab pada sesi berikutnya. Meskipun begitu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi Ustaz, sekali tidak ada suaranya. Pada ngantuk kah? Alhamdulillah, enggak Ustaz, semangat. Masya Allah, kajian pada malam hari ini sangat bermanfaat ilmunya, sangat luar biasa. Sangat detail sekali, bisa dipahamin. Mungkin ada tanya jawab Ustaz atau gimana? Monggo kalau ada, tapi karena ini babnya belum utuh ya, barangkali bisa diselesaikan Oke, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Khawatirnya yang ditanyakan ternyata jawabannya minggu depan. oke gitu. Baik Nah, Ustaz. ini ada satu masuk, coba saya baca ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai tentang fasakh. Apakah fasakh itu seperti talak bain ketika si istri sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai atau wafat, lalu bisa kembali lagi? Mohon penjelasannya. Eh, Gini, tadi fasakh itu, ya betul, fasakh itu beda ya antara fasakh dengan talak bain. Dalam arti bedanya itu, kalau istri ingin kembali ke suami yang pertama, kalau kita mengambil pendapat khuluk itu adalah fasakh, maka tidak perlu istri nikah dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau kita mengambil pendapat bahwa khuluk itu adalah talak, dan kebetulan sudah pernah menalak 2 kali, lalu yang ketiga dia melakukan khuluk, maka khuluk yang dia lakukan itu setara dengan talak yang ketiga. Sehingga dia tidak bisa kembali kepada suami, kecuali dia harus menikah dengan laki-laki lain. Baru setelah itu dia kembali kepada suami yang pertama tadi. Ini kalau saya pahami maksudnya apa ini? Apakah fasakh itu seperti talak bain ketika si istri sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai atau wafat, lalu bisa kembali? Ya bedanya itu. Kalau fasakh tidak perlu menikah dengan laki-laki lain ya. Tapi kalau talak bain kan harus. Itu bedanya itu saja. Tergantung kita bagaimana mengambil perspektif. Karena kan khuluk, apakah dia talak, apakah khuluk itu fasakh, kan dua-duanya adalah sama-sama pendapatnya Imam Syafi'i yang boleh kita ambil. Barakallahu fikum. Oke, baik Ustaz. Boleh saya bertanya Ustaz satu? Monggo silakan. Oke, masalah hulu. Itu kan haknya istri. Terus apakah Tuh. suami juga punya hak untuk menolak hal tersebut, Ustaz? Terus apakah huluk itu, jika terjadi huluk, apakah ada seperti surat cerai akad itu, Ustaz? Eh, Seorang suami boleh kemudian menolak, ya boleh menolak. Karena kan terrealisasinya khuluk atau tidak terrealisasi itu kan membutuhkan kabulnya sang suami. Ya, makanya bagaimana cara istri, ya namanya suaminya sudah atau masih cinta tapi istrinya pengen lepas, ya ya sudah tawari aja tebusan yang banyak biar suaminya mau, misalnya ya begitu. Nah, kalau masalah surat itu saya tidak tahu secara persis administratifnya bagaimana, itu
Mungkin dari pihak KUA yang bisa menjawab. Tapi kalau dalam perspektif syariat, begitu seorang suami menyepakati tawaran istri, ya sudah, berarti sudah bubar akad nikahnya. Apakah nanti kemudian ada, kalau cerai kan ada surat cerai, apakah ada juga surat khulu gitu. Tapi setahu saya nggih, biasanya di pengadilan agama istilahnya ya sama, perceraian gitu. Jadi tidak ada surat khulu, yang ada surat cerai. Meskipun pada prakteknya adalah khulu, biasanya yang keluar adalah surat cerai. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas Nggih, jawabannya. Barakallahu. barakallahu fiik. Amin. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya oh, ada di kolom obrolan Ustadz. Oh enggak. Itu Kurang sudah lebih. dibaca. Sudah, Ustadz, sudah. izin bertanya, apakah hulu itu ada iddahnya? Khulu, khulu Ya, tidak ada apakah iddahnya. tidak ada ya Ustadz ya? Tidak ada. Barakallahu fiik. Ada, sebentar ya, saya bentar, jangan ditutup. Ada nggih. Iya, seperti jawaban saya tadi. Nggih, tidak ada iddahnya. Khulu Berarti nggak ada tidak ada iddahnya. iddahnya. Nggih. Baik, Ustadz. Barakallahu fiikum. Amin wa fiik. Oke, nuhalil wa nusalli ala rasul, la ilaha illallah, la ilaha La illallah, ilaha la illallah. ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Silakan, Baik, baik Umi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Lukmanul Hakim yang telah mengisi kajian kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta kajian ilmu agama Kalam Aswaja yang sudah berhadir pada malam ini. Semoga tetap semangat serta istiqomah sampai khatam kitab nanti dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Izin pamit. Walaupun libur di Kalam Aswaja tetap semangat untuk murojaahnya ya. Insyaallah Umi.